도박장 근처로 CCTV가 몰려 있어. 옆 건물엔 없어. 우리가 이쪽으로 가서 여기 있는 경비를 제압할게. 너랑 사. 우린 그 시간 안에 무조건 끝내야 돼. 우리 싸도 흔들림이 없고 조준도 정확하게 할 수 있어. Cukup dunia aja yang jahat, kamu jangan ikut-ikutan ya. Karena sesulit apapun kondisimu saat ini, pasti akan ada jalan keluarnya. Selagi kamu mau bersabar melewatinya dengan cara yang benar, walaupun nangis dikit sambil ya Allah, kelak air matamu jatuh bukan lagi karena masalah, tapi karena Tuhan telah mengabulkan doamu. Iya, gak ada kabar baik yang datang dari sebuah kejahatan, walaupun itu demi bertahan di situasi yang terhimpit sekalipun. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Suatu hari di Korea Selatan sedang dilanda krisis ekonomi hingga mengakibatkan mata uang di negara tersebut jatuh dan gak ada lagi harganya. Bahkan dengan sangat cepat mata uangnya mulai digantikan dengan dolar. Gara-gara itulah kini Korea Selatan mendadak menjadi kota yang mati dan penuh dengan kesuraman. Terlihat ada begitu banyak gelandangan dan gangster jalanan yang berterbaran di setiap sudut kota dan jalanan. Pagi itu, dua orang sahabat yang bernama Jang Ho dan juga Ki Hun terlihat sedang menjemput sahabat mereka satu lagi yang baru bebas dari penjara. Namanya adalah Jun Suk. 3 tahun yang lalu, Jun Suk ditangkap karena kasus pencurian di sebuah toko emas. Sebenarnya pencurian itu dilakukan oleh mereka bertiga, tapi Jang Ho dan juga Ki Hun berhasil lolos. Mereka lalu pergi ke bar untuk minum-minum sepuasnya sebagai perayaan kebebasan Jung Suk. Di sana Jun Suk cerita tentang pengalamannya selama di penjara. Waktu itu teman satu selnya menawarkan agar Jung Suk setelah bebas nanti ikut kerja bersamanya di sebuah pulau di Taiwan, yaitu Pulau Kanting. Di mana pulau itu memiliki keindahan yang sama persis dengan Hawaii. Nantinya Jun Suk akan mendapat bayaran yang bisa bikin ia setiap harinya tidur di hotel bintang 5. Setelah Jun Suk pikir-pikir, mungkin itu adalah pertanda dari semesta agar dirinya bisa memulai lembaran baru dalam hidupnya yang baru. Ia lalu ngajakin Jang Ho dan juga Ki Hun untuk pergi bersamanya. Namun di luar dugaan, dua sahabatnya itu menolak. Dalam perjalanan pulang, Ki Hun menjelaskan bahwa kehidupan di Korea Selatan udah gak sama lagi seperti sebelum Jun Suk masuk penjara. Kini selain angka kemiskinan meningkat, kejahatan juga semakin merajalela. Bahkan uang dari hasil curian yang dulu pernah mereka lakukan di toko perhiasan itu udah gak ada gunanya lagi. Mengingat sekarang apa-apa harus dibayar dengan dolar. Sebelum terjadi krisis ekonomi, mereka sebenarnya sudah menukarkan sebagian uangnya ke sejumlah dolar. Tapi sayangnya hal itu gak bisa lagi mereka lakukan. Karena semua bank telah menolak penukaran uang dari mata uang won ke dolar. Makanya Ki Hun dan Jang Ho menolak ajakan Jun Suk untuk pergi ke Taiwan lantaran mereka sadar diri kalau uangnya sekarang tinggal 2.000 dolar aja. Keesokan paginya mereka bertiga pergi ke toko sepeda mereka dulu yang saat ini sudah gak terawat lagi dan sangat-sangat berantakan seperti kapal pecah. Dengan cepat, Jung Suk mengganti bunga di sebelah foto ibunya yang udah lama meninggal dunia. Jung Suk ingat betul kalau dulu mendiang sang ibu pernah punya keinginan untuk ngajakin pindah ke Hawaii dan membuka toko sepeda di sana. Itulah kenapa Jung Suk pengen banget pergi ke Pulau Kanting di Taiwan. Ya, walaupun Kanting bukanlah Hawaii, tapi setidaknya ia bisa tinggal di tempat yang hangat dengan pemandangan laut yang jernih. Waktu malam tiba, mereka bergegas mendatangi sebuah tempat kasino yang memiliki penjagaan sangat ketat. Mereka lalu menukarkan sisa uang yang ada dengan chip poker. Di saat mereka akan main judi, disitulah Jun Suk gak sengaja melihat sebuah brankas yang berisi penuh dengan bergepok-gepok uang. Gak lama kemudian Jun Suk bertemu dengan teman lamanya yang kebetulan aja bekerja sebagai pelayan di kasino itu. Namanya adalah Sang Su. Dengan sangat kesal, Jun Suk meminta Sang Su mengembalikan uangnya yang dulu pernah dicurinya dalam mata uang dolar.
Jika sampai Sang-soo nggak segera melakukannya, Jun-suk bersumpah akan dengan senang hati melenyapkan nyawa Sang-soo saat itu juga. Sambil ketakutan, Sang-soo memohon agar Jung-suk memberikan waktu selama sebulan. Mendengar itu, Jung-suk pun kepikiran sesuatu. Ia menganggap lunas semuanya asalkan Sang-soo ikut terlibat dalam rencananya yang ingin merampok uang di kasino tempat Sang-soo bekerja. Ki-hun dan Jang-ho yang gak tahu menahu tentang rencana perampokan itu langsung shock berat. Pokoknya apapun yang terjadi, meskipun Jun-suk menodongkan pisau ke arahnya, Ki-hun gak akan mau merampok lagi. Begitupun dengan Jang-ho, tapi Jun-suk gak menyerah. Ia terus meyakinkan kedua sahabatnya itu kalau cuma itulah satu-satunya cara agar mereka bisa bertahan hidup lagi. Lagian sekarang nyari kerja kan susah, apalagi kalau tahu mereka mantan penjahat. Ya udah pasti gak akan pernah ada satupun yang mau menerima mereka bekerja. Jun-suk janji kalau perampokan ini akan jadi perampokan yang terakhir. Kali ini Jung-suk berani jamin mereka gak akan pernah dikejar-kejar polisi lagi, apalagi sampai masuk penjara karena kasino tempat Sang-soo kerja ilegal. Hal itu lantas membuat Ki-hun kepikiran. Lalu Jang-ho datang dan memberitahunya bahwa ia akhirnya bersedia merampok kembali bersama Jun-suk. Bagaimanapun juga mereka memiliki hutang budi yang besar dengan Jung-suk karena Jung-suk telah mengorbankan dirinya sampai ditangkap polisi agar mereka berdua bisa kabur. Kalau dipikir-pikir omongan Jung-suk ada benarnya juga. Mereka memang udah gak ada harapan lagi buat keterima kerja dimanapun. Lagian setelah ini mereka akan memulai kehidupan yang baru. Mendengar itu, Ki-hun akhirnya ikut setuju. Jun-suk yang mengetahuinya pun langsung kegirangan. Kini mereka segera menyusun rencana untuk merampok kasino, mulai dari mengecek CCTV dan keamanan yang ada di sekitar tempat kasino. Selain itu, mereka juga memikirkan strategi untuk mengatasi penjaga yang ada di sana dan memperhitungkan waktu untuk kabur. CCTV는 걱정 안 해도 될 것 같은데. 그럼 문제는 내부 CCTV인데 여기 도박장 근처로 CCTV가 몰려 있어. 옆 건물에는 없었지. 시장계단 쪽에 CCTV가 있어. 근데 그럼 옥상에서 야외 계단 통해서 창고로 들어갈 수 있겠네. 김훈이가 이쪽으로 가서 여기 있는 경비들 제압할게. 너랑 상수는 사무실에서 도박장까지 얼마나 걸리는지 체크해보자. 조직 사무실에서 도박장까지 약 3분. 우린 그 시간 안에 무조건 끝내야 돼. Setelah itu, Jun-suk pergi menemui teman lamanya yang bernama Bong-sik, di mana Bong-sik ini sering banget menyelundupkan berbagai senjata api dan rompi anti peluru. Setelah mendapatkan cukup banyak senjata, Bong-sik pun jadi paham kalau Jun-suk akan kembali melakukan perampokan. Ia lantas memperingati Jun-suk bahwa dunia di luar hukum itu lebih kejam daripada dimanapun. Jadi berhati-hatilah karena semua pasti ada konsekuensinya. Di situ Jun-suk langsung menenangkan Bong-sik bahwa semua akan baik-baik aja. Toh setelah ini ia akan benar-benar insaf menjadi seorang perampok. Gak ingin buang-buang waktu lagi, Jun-suk lalu ngajakin Ki-hun, Jang-ho, dan juga Sang-soo latihan menembak. 샷건 줘봐. Malamnya mereka berempat mulai bergerak melancarkan aksi perampokan di kasino. Mula-mula Jun-suk mengingatkan tugas Jang-ho untuk mengambil uang dan harddisk penyimpanan CCTV untuk menghilangkan jejak. Barulah setelah itu mereka menyelinap masuk lewat atap. Di sana Jun-suk membagikan senjata api dan penutup wajah. Begitu sampai di depan pintu utama kasino, Jung-suk segera menembaknya. Hal itu lantas menimbulkan kegaduhan di dalam kasino. Mereka kemudian menyuruh semua orang yang ada di sana untuk berlutut dan angkat tangan. Melihat kekacauan itu, salah satu kasir langsung mencet tombol tanda bahaya untuk memanggil para preman yang menjaga kasino tersebut. Sementara itu, Jang-ho meminta salah seorang petugas untuk membuka berangkasnya dan memindahkan semua uang itu ke dalam tas yang udah ia sediakan.
Ketika semua uang di brankas telah dipindah ke tasnya, Jang Ho buru-buru memberi kode ke yang lain untuk lekas kabur. Namun para preman keburu datang. Mereka lalu kembali mengambil jalan lewat atap. Sayangnya semua preman udah mengepung tempat itu. Meski begitu mereka terus berlari mencari jalan yang lain. Sampai akhirnya mereka kepergok dan sebuah tembakan melesat ke arah mereka. Untungnya tembakan tadi gak tepat sasaran hingga mereka kemudian berhasil masuk ke mobil dan buru-buru tancap gas. Setelah situasi aman, mereka langsung bersorak gembira walaupun Jun-suk sempat was-was kalau Jang Ho gak berhasil membawa harddisk penyimpanan CCTV-nya. Karena saat ditanyain di mana harddisknya, Jang Ho malah memasang tampang yang sedih. Dan ternyata itu hanyalah akal-akalan Jang Ho doang untuk ngerjain Jung-suk. Karena nyatanya ia berhasil mendapatkan harddisknya. Di sisi lain, seorang pembunuh bayaran bernama Han telah disewa oleh sang pemilik kasino untuk menghabisi semua penjaga dan preman kasino karena telah gagal menjalankan tugasnya. Setelah itu, Han ditugaskan untuk mengambil kembali harddisk yang diambil oleh Jang Ho lantaran harddisk itu menyimpan transaksi dari klien VIP dan data money laundry. Untuk itu, Han menyiapkan berbagai senjata untuk menangkap komplotan perampok amatir tersebut. Sementara itu, ketika Jun-suk sedang bersiap-siap untuk pergi ke Taiwan besok malam, Sang-soo tiba-tiba memberitahunya bahwa ia akan tetap tinggal di Korea Selatan. Lagian kalau ia berhenti sekarang, ia akan semakin dicurigai dan itu bisa membahayakan nyawa mereka semua. Mau gak mau, Jun-suk harus menerima keputusan Sang-soo. Ia lalu memberikan uang bagian Sang-soo dan gak lama dari itu Jun-suk, Ki-hun, dan Jang Ho pamit untuk pergi. Namun sebelum benar-benar pergi meninggalkan Sang-soo, Jun-suk berpesan agar Sang-soo lebih berhati-hati dan jangan lupa menghubunginya kalau misalnya sesuatu hal yang buruk menimpanya. Beberapa saat kemudian mereka pun berhenti ke tempat pendemo untuk menjemput ayah Ki-hun pulang. Ia Ki-hun ingin bertemu dengan kedua orang tuanya sebelum ia benar-benar melalang buana ke Taiwan. Ketika sampai di rumah, Ki-hun ngajakin Jun-suk dan Jang Ho makan bersama. Selesai makan, Ki-hun menghadiahi ibunya sebuah baju. Jun-suk dan Jang Ho yang udah gak punya orang tua lagi pun hanya bisa iri melihatnya. Di tempat lain, Han terlihat sedang mendatangi Bong-sik. Ia menduga para perampok di kasino telah membeli senjata kepada Bong-sik. Sambil menahan gugup, Bong-sik terus mengelak kalau ia sama sekali gak tahu menahu tentang hal itu. Han yang menyadari kalau Bong-sik sedang berbohong langsung mengancam akan membuat Bong-sik bertemu dengan malaikat maut sekarang juga. Sayangnya ancaman itu sama sekali gak mempan. Bong-sik di situ terus melindungi Jun-suk dan teman-temannya. Muak dengan semua bualan Bong-sik, Han segera membuktikan ancamannya dengan lebih dulu menembak anak buah Bong-sik. Melihat itu, Bong-sik pun terpaksa membeberkan segalanya. Ia lalu diminta untuk menelpon Jun-suk. Dengan suara bergetar, Bong-sik menanyakan di mana keberadaan Jun-suk sekarang. Setelah mengetahui keberadaan Jun-suk, teleponnya pun tiba-tiba terputus. Seketika Jun-suk pun merasakan firasat yang sangat buruk. Ia kemudian menelpon Sang-soo yang saat ini dalam perjalanan menuju tempat kerjanya. Lagi-lagi Jun-suk mengingatkan Sang-soo untuk segera mengabarinya apabila ada masalah. Dan kalau boleh jujur, Sang-soo sebenarnya takut, tapi ia meminta Jun-suk untuk gak perlu mencemaskannya. Sesampainya di tempat kerja, Sang-soo mencoba untuk setenang mungkin dengan bertingkah seperti biasa. Tapi sepertinya rekan kerjanya dan para penjaga tetap menaruh curiga pada dirinya. Panik dengan apa yang terjadi, Sang-soo lantas izin pergi ke toilet. Ia lalu melarikan diri dan berlari sekenceng-kencengnya. Sang-soo kemudian mengamankan uangnya dan mengambil pistolnya. Namun saat akan pergi dari tempat persembunyian, ternyata Han telah menunggunya. Lalu yang terjadi kemudian, Sang-soo terlihat bersimbah darah. Kejadian itu lantas masuk dalam mimpinya Jun-suk. Walaupun itu cuma mimpi, tapi rasanya benar-benar nyata. Jun-suk lalu terus mencoba menghubungi Sang-soo. Ia takut mimpinya itu jadi pertanda bahwa Sang-soo sedang dalam bahaya. Apalagi saat ini nomor HP Sang-soo sama sekali gak bisa dihubungi. Tapi gak berselang lama, Sang-soo balik menelponnya.
Anehnya pas Junsuk angkat, Sangsu sama sekali gak bersuara. Junsuk kemudian mematikannya dan sewaktu Junsuk menelpon kembali Sangsu, terdengarlah nada dering suara HP Sangsu di dekatnya yang kemudian diangkat oleh Han. Melihat itu, Junsuk langsung lari ketakutan. 상수야, 상수야. 상수야. Dengan cepat Junsuk menyuruh Ki-hun dan Jang-ho mengemasi barang-barang mereka. Karena gak ada waktu buat ngejelasin, Junsuk cuma bisa bilang kalau mereka semua sedang dalam bahaya. Namun apesnya pas mereka akan pergi, mobilnya malah gak bisa dinyalain. Dan sepertinya ada orang yang sengaja merusak mobil mereka. Tanpa pikir panjang mereka bergegas membobol mobil di sebelahnya. Setelah mobilnya berhasil dibobol, mereka segera masuk ke sana. Tapi waktu mereka akan beranjak pergi, mendadak lampu di parkiran padam. Gak peduli dengan apa yang terjadi, mobil mereka terus melaju mencari pintu keluar. Hingga akhirnya mereka melihat seseorang di hadapan mereka. Di situ Junsuk memerintahkan untuk terus tancap gas dan disitulah mereka ditembaki dengan sangat barbar. Di mana kemudian Jang-ho terluka dan Ki-hun gak sadarkan diri. 그래 밟아. Rupanya semua kekacauan itu adalah ulahnya Han. Dengan cepat Han menghancurkan kaca mobilnya dan memaksa Junsuk untuk keluar menghadapinya secara langsung. Melihat betapa dinginnya tatapan Han, Junsuk seketika takut, sangat-sangat takut. Apalagi Han kini mulai menodongkan pistol ke arahnya. Rasanya Junsuk benar-benar pasrah dengan hidupnya. Hal itu lantas membuat Han berubah pikiran dan memberikan Junsuk kesempatan untuk kabur sejauh mungkin dalam waktu 5 menit. Gak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Junsuk pun langsung memacu mobilnya. Sekarang tujuannya adalah pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan teman-temannya. Setibanya di rumah sakit, Jang-ho langsung mendapatkan penanganan. Pelurunya pun berhasil diambil dari tubuh Jang-ho. Setelah itu, Junsuk mengajak mereka buruan pergi dari sana. Tapi Ki-hun menolak, ia gak ingin luka Jang-ho belum mengering, malah semakin parah. Meski begitu, Junsuk pun terus meyakinkan teman-temannya supaya segera meninggalkan rumah sakit itu. Karena kalau sampai Han menemukan mereka, maka tamatlah riwayat mereka semua. Mendengar itu, Ki-hun pun makin kesal. Ia meminta Junsuk untuk menutup mulutnya. Lagian mereka sudah sejauh ini karena idenya Junsuk. Dan akhirnya Junsuk pun cuma bisa diam. Mereka kemudian bermalam di rumah sakit. Tapi Junsuk kembali dihantui mimpi buruk. Dalam mimpi itu Junsuk bertemu dengan Sangsu yang menyuruhnya untuk segera kabur sejauh-jauhnya. Sontak Junsuk terbangun dari tidurnya. Bersama dengan itu Junsuk melihat kedatangan Han. Dan dengan buru-buru Junsuk membangunkan teman-temannya dan ngajakin mereka segera cabut dari rumah sakit itu. Namun sialnya pas mereka masuk lift, Han mendengarnya. Alhasil mereka bertiga langsung dibombardir dengan tembakan yang membabi buta. Untungnya mereka bertiga selamat tanpa terluka. Mereka kemudian bergegas ke parkiran untuk mencari mobil yang bisa mereka gunakan. Dan Ki-hun pun berhasil menemukan mobilnya. Ki-hun lantas nyetir tuh mobil dengan sangat ngebut. Di jalanan barulah mereka menyadari kalau mobil itu ternyata adalah mobil milik polisi. Yang paling mengejutkan lagi, ternyata pemilik asli mobil itu adalah Han. Disitulah Junsuk mendapatkan telepon dari Han. Kali ini Junsuk akan menyerah. Ia akan mengembalikan semua uang curiannya. Namun di luar dugaannya, Han menolaknya dan malah mengatakan kalau ia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya.
Iya, Han sebenarnya telah menemukan harddisknya. Kalau memang itu yang terjadi, Jun-suk memohon dengan sepenuh hati agar Han berhenti mengejar mereka. Tapi sayangnya si Han si psikopat itu gak akan melepaskan mereka pergi gitu aja. Pokoknya kemanapun mereka pergi, Han pasti akan menemukannya. Namun yang terjadi kemudian, polisi datang menangkap Han. Di situ Han terlihat pasrah tanpa perlawanan sedikit pun. Tapi entah bagaimana caranya, Han malah bisa dibebaskan kembali setelah mendapatkan perintah dari kepala kepolisian. Oke guys, kalau misalnya kalian bingung kenapa bisa begitu, dan apakah Han beneran polisi atau bukan, Bang Bejo pun sejujurnya gak tahu. Karena di filmnya pun gak dijelasin. Jadi sekian dulu ya, kita lanjut nonton. Sementara itu, Jun-suk dan kedua sohibnya itu akhirnya berhasil sampai di dermaga. Kemudian Jung-suk menelpon temannya yang akan membawa mereka pergi ke Taiwan. Sayangnya kapal jemputan mereka baru akan tiba besok subuh. Mau gak mau untuk sementara waktu Jun-suk mengajak Jang-ho dan Ki-hun bersembunyi di bekas apartemennya dulu, yang kini sudah sangat terbengkalai. Gak lama setelah sampai di bekas apartemennya, Ki-hun mendadak ingin mundur gara-gara takut keselamatan orang tuanya terancam. Ia akan pulang ke rumah orang tuanya setelah memastikan Jun-suk dan Jang-ho naik kapal. Namun saat Ki-hun menelpon ibunya, ia malah mendengar suara sang ibu seperti sedang menahan kegetiran. Merasa ada yang gak beres, Ki-hun pun pamitan ke Jang-suk bahwa ia sekarang harus segera pulang. Ki-hun berharap Jun-suk dan Jang-ho bisa saling menjaga satu sama lain. Malamnya saat Jang-ho lagi duduk sendirian, tiba-tiba terdengar ada suara derap langkah yang mendekatinya. Sementara itu, Jung-suk baru menyadari kedatangan Han. Dengan tergesa-gesa, Jung-suk segera menghampiri Jang-ho. Dan betapa paniknya Jung-suk saat mendapati Jang-ho gak ada di tempatnya. Sambil memegang senapan, Jung-suk terus berkeliling mencari Jang-ho. Dan ternyata Jang-ho ada di luar apartemen. Di situ Jung-suk meminta Jang-ho untuk menunggunya. Ia pasti akan menyusul Jang-ho. Tapi apa mau dikata, Han rupanya sudah ada di dekatnya. Dan yang terjadi kemudian, mereka saling mengadu tembakan yang bertubi-tubi. Jun-suk dan Jang-ho lantas berlari terbirit-birit menuju mobil mereka. Naasnya mobilnya nggak kunjung nyala-nyala, hingga membuat mereka dihinggapi kepanikan yang luar biasa. Apalagi saat melihat Han semakin dekat ke arah mereka, rasanya jantung mereka seperti mau copot. Dan dari kejauhan, Han kembali mengeluarkan tembakan yang bertubi-tubi. Tepat pas Han lagi lengah, Jung-suk dan Jang-ho diam-diam menyelinap keluar mobil. Karena gak ada pilihan lagi, mereka pun harus menghadapi Han. Jun-suk lalu menyuruh Jang-ho memakai rompi anti pelurunya. Dan setelah itu mereka berdua berpencar. Dan Han pun kembali melayangkan tembakannya. Gak lama kemudian Jung-suk tertembak. Jang-ho pun langsung maju membalas tembakan Han. Tapi baru aja beberapa langkah, Jang-ho pun juga jatuh tertembak. Lalu dengan sangat brutalnya Han berkali-kali menembaki Jang-ho sampai tuh bocah sekarat. Melihat itu, Jung-suk langsung bangkit dan membalas tembakan Han. Dengan sangat hati-hati Jung-suk memboyong Jang-ho ke tempat sepi. Saat itu Jang-ho beneran udah gak kuat lagi. Untuk itu ia meminta Jung-suk gak perlu mencemaskannya, karena ia sekarang udah gak merasa kesepian lagi. Jadi Jang-ho mohon agar Jung-suk meninggalkannya sendirian. Dan setelah mengatakan itu, Jang-ho pun mengembuskan nafas terakhirnya.
장호야 빨리 일어나. 장난이지? 어? 장난치지 마, 장호야. Lalu dengan beraninya Jungsuk menembaki Han tanpa mengenal ampun. Tepat ketika Han akan menghabisi nyawa Jungsuk, tiba-tiba ia dikepung dengan anak buah dari kakaknya Bongsik. Yang mana Bongsik ternyata udah tewas dan kakaknya ingin membalaskan dendam kematian adiknya yang sama sekali gak berdosa itu. Kini keadaan pun berbalik. Tembakan demi tembakan kemudian melesat berkali-kali ke arah Han. Dan akhirnya Jungsuk pun pergi ke Taiwan sendirian. Di sana hari demi hari Jungsuk lewati dengan kehampaan. Semua angannya yang dulu pernah dirancang bersama teman-temannya kini tinggallah sebuah kenangan. Waktu itu saat Jungsuk berhasil membuka toko sepedanya, ia akhirnya kembali bertemu dengan Ki-hun. Tapi ternyata itu semua hanyalah bayangannya aja. Karena kata temannya yang bernama Bimde, Ki-hun telah tewas bersama orang tuanya. Sementara Han ternyata punya nyawa yang banyak seperti kucing. Iya, Han masih hidup. Untuk itu setiap harinya Jungsuk terus mengasah kemampuan menembaknya. Sampai tibalah waktunya Jungsuk kembali ke Korea Selatan untuk membalaskan dendam kematian teman-temannya. Dan film pun selesai dengan bikin penonton berharap ada kelanjutannya. Tapi sayang filmnya emang cukup sampai di sini doang. Jadi guys gak usah berekspektasi tinggi-tinggi ya, karena bisa bikin kecewa sendiri. Your best kept secrets underground. Your hand on my chest, my heart.